Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Sani Uye, Jaka, A.A. Pandi, Al-Qudsi, dan kawan-kawannya. Ya, mereka kaum sebelah. Yang mereka bangga-banggakan adalah bisa baca kitab, menguasai nahwu sorof, menguasai bahasa Arab. Ini yang mereka bangga-banggakan. Dan menganggap diri mereka lebih paham, lebih mengerti tentang agama ini. Ya, agama Islam tentunya, sobat-sobat. Dan ya memang saya akui ilmu mereka lebih tinggi. Mereka banyak menguasai ilmu alat. Akan tetapi anehnya mereka selalu gagal paham. Mereka selalu salah dalam memahami bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah. Atau mungkin mereka sebenarnya tahu, sebenarnya paham apa yang dimaksud ya dari sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Akan tetapi ya mereka sengaja mengaburkan, sengaja membelokkan, ya sengaja membuat sabda Nabi itu menjadi sabda yang umum, yaitu untuk melindungi amalan TBC mereka, untuk agar amalan TBC mereka punya posisi dan mereka labeli dengan bid'ah hasanah. Disinilah gagal paham mereka, atau ini sebuah kesengajaan, sebuah trik, sebuah siasat agar amalan TBC mereka terus dilakukan, diikuti oleh banyak orang. Nah, jadi sobat-sobat, percuma kan menguasai nahwu sorof, bahasa Arab, bisa baca kitab, akan tetapi dalam memahami bid'ah mereka gagal paham atau sengaja melakukan pengaburan dari maksud sabda Nabi yang berhubungan dengan bahaya bid'ah. Karena sebenarnya sobat-sobat, Nabi diutus untuk menyampaikan risalah agama, risalah Islam, dakwah tauhid yang bebas dari kekotoran amalan TBC, tahayul, bid'ah, dan hurafat. Karena itu Nabi selalu mengingatkan ya mengenai bahaya bid'ah ini. Karena kalau bahaya bid'ah ini sudah mendekam dan menjadi semacam penyakit yang akut di dalam diri seseorang, maka dia akan sulit lepas. Dia akan sulit
untuk meninggalkan amalan tersebut. Karena iblis lebih cinta perbuatan bid'ah daripada maksiat. Dan iblis juga menampakkan perbuatan yang salah di mata pelakunya ya menjadi indah. Dan ini terjadi pada perbuatan bid'ah. Dan sobat-sobat, sebenarnya ya untuk memahami agama ini tidak harus kita menguasai nahwu shorof, menguasai bahasa Arab, bisa baca kitab. Tidak harus. Karena bukankah semua itu sudah diterjemahkan ke bahasa kita masing-masing, ke bahasa yang kita mengerti. Kitab apapun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita mengerti. Jadi ya tidak harus ya memahami agama ini harus mondok dulu bertahun-tahun. Tetapi bukan berarti saya menafikan ya pendidikan seperti di pondok pesantren atau orang yang menghabiskan waktu untuk mendalami bahasa Arab misalnya, nahwu shorof, membaca kitab. Saya tidak menafikan itu. Akan tetapi saya ingin mengatakan bahwa Allah memberi banyak jalan untuk kita memahami agama ini sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, kan sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita mengerti. Allah itu adil. Allah itu tahu keadaan seseorang. Tidak semuanya mampu ya belajar bertahun-tahun. Tidak semuanya punya biaya untuk mengikuti pendidikan dalam jangka waktu yang lama. Nah, maka Allah memberi jalan-jalan yang lain yang bisa kita tempuh. Tinggal lagi, apakah kita punya kemauan? Apakah kita punya keikhlasan untuk mencari kebenaran sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi? Diperlukan keikhlasan. Dan tentu saja menggunakan akal pikiran kita, menggunakan kecerdasan kita. Apalagi sekarang, ya, teknologi sudah sangat berkembang, internet sudah mendunia. Apa yang kita cari ada, kitab apapun ada, tentang apapun ada. Tinggal kita cari. Dan semua sudah diterjemahkan ke bahasa yang kita mengerti. Ya, tetapi mereka yang mengklaim lebih paham karena mereka merasa menguasai nahwu shorof, bisa baca kitab, ya mencemoohkan terjemahan. Nah, pertanyaannya, apakah terjemahan itu sangat berbeda, bertolak belakang, bertentangan dengan kitab aslinya? Silakan dijawab. Ya. Karena kalau terjemahan itu sangat berbeda, sangat bertentangan dengan aslinya, tentu ya terjemahan tersebut sudah dimusnahkan, termasuk terjemahan Al-Quran. Tetapi ternyata tidak. Hanya ada ya perbedaan-perbedaan yang kecil
dan tidak mempengaruhi makna dari keseluruhan yang diterjemahkan. Nah, jadi sobat-sobat, Sani Uye, Jaka, A. Pandi, Al-Qudsi dan kawan-kawannya, ya saya kagum dengan kemampuan Anda semua yang menguasai Nahwu Shoroh, bisa baca kitab, menguasai bahasa Arab. Akan tetapi saya juga jadi miris, karena dalam masalah bid'ah jelas ya Anda semua gagal paham, atau mungkin sengaja gagal paham. Ya, jawabannya ada di Anda semuanya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.